Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi, yakni Bapak Nanang Abdurrahman Enkom, dan tak lupa pada teman-temanku yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga saya bisa duduk dalam presentasi kali ini. Dan tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya hingga yaumul akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Wildan Fathur Romdon. Saya dari kelas PTIK 1B. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teknologi Internet. Nah, dalam materi kali ini saya akan membahas 4 poin, yakni yang pertama, cara mengakses internet, yang kedua, DNS, yang ketiga, hosting, yang keempat, istilah dan fasilitas di internet. Kita langsung menuju materi yang pertama, yaitu cara mengakses internet. 1. Koneksi internet menggunakan modem. Caranya yaitu Internet Service Provider. Internet Service Provider adalah suatu perusahaan yang menyediakan layanan jasa akses ke internet baik untuk personal maupun comfort, untuk komputer pribadi atau dalam bentuk jaringan. Selanjutnya, layanan ISP. ISP berkembang berdasarkan kebutuhan penggunaan untuk dapat mengakses internet secara mudah dimanapun mereka berada. ISP berusaha memberikan layanan secara maksimal. Selanjutnya, setting modem dial-up. Perangkat keras untuk akses internet harus telah diinstal pada komputer sebelum melakukan koneksi ke ISP. Selanjutnya, setting koneksi ke ISP. Setelah perangkat yang dibutuhkan telah siap dan sistem operasi komputer siap pula untuk digunakan. Selanjutnya, koneksi ke internet. Setelah semuanya disetting sedemikian rupa, kita tinggal mengkonekkan itu ke internet. Selanjutnya, yang kedua, koneksi internet melalui handphone GSM. GPRS dapat menghubungkan Anda ke internet dimanapun berada dengan cara mengaktifkan layanan GPRS bersangkutan dan selanjutnya setting GPRS. Yang selanjutnya yaitu handphone CDMI. Teknologi telepon seluler CDMI dapat digunakan akses internet, diantaranya adalah PT Telkom dengan layanan Flexi dan Indosat dengan layanan Star One. Yang B, DNS. Apa sih itu DNS? DNS adalah Domain Name Server atau DNS, atau disingkat dengan DNS. Adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Local
atau dengan Internet Protocol Address. Poin yang diambil dari DNS yang pertama adalah fungsi DNS. Meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Poin yang kedua adalah kelebihan DNS. Lebih mudah untuk berinternet, lebih konsisten dalam penggunaan, lebih mudah dikonfigurasi, dan lebih aman. Poin yang ketiga yaitu bagian-bagian DNS. Prinsip dasar untuk kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL atau IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Poin yang selanjutnya adalah cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan melalui proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lainnya. Materi yang ketiga yaitu hosting. Hosting atau web hosting adalah tempat untuk menyimpan semua file dan data website sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. File dan data website tersebut bisa berupa video, gambar, email, skrip, aplikasi, dan database. Hosting adalah layanan di mana penyimpanan dan sumber daya komputasi disediakan kepada individu atau organisasi untuk memenuhi akomodasi dan kebutuhan pemeliharaan satu atau lebih situs web dan layanan yang berkaitan. Poin yang pertama adalah jenis-jenis hosting. Yang pertama share hosting, yang kedua VPS hosting, yang ketiga cloud hosting, yang keempat WordPress hosting, yang kelima managed hosting, yang keenam dedicated hosting. Materi yang keempat yaitu fasilitas dan istilah internet. Fasilitas internet berselancar adalah sebuah layanan pada internet yang berfungsi untuk menampilkan suatu situs atau website guna mencari suatu informasi. Surat elektronik atau email adalah sebuah layanan untuk pengiriman surat elektronik. Untuk mengirim email, kita harus mempunyai email. Internet relay chat atau chatting adalah fasilitas yang digunakan untuk melakukan perbincangan atau percakapan melalui internet. Selanjutnya adalah istilah internet. Yang pertama adalah www atau World Wide Web. Yang kedua adalah situs web atau website. Yang ketiga adalah laman web atau web page. Yang keempat adalah laman utama atau homepage. Yang kelima adalah peramban web atau browser. Yang keenam adalah mesin pencari web atau search engine. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.